Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur ya Allah, betapa Engkau mengasihi kami, Engkau menopang kami, Engkau memelihara kami sampai hari ini. Tanganmu dahsyat, tanganmu kuat menopang kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa bagi kami. Hari-hari kami dapat kami lalui karena Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu, pimpinlah hamba-Mu dan berkatilah hamba-Mu. Dan juga bersama Bapak Ibu Saudara kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yeremia pasal 19. Yeremia pasal 19 ada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita akan bersama memperhatikan, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling, serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ayat yang ke-6, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli sebuah buli-buli. Buli-buli ini ya kalau di Indonesia konteksnya itu sama seperti gerabah ya, tempat penyimpanan air, yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan lalu dikeringkan dan dibakar ya, gerabah terbuat dari tanah liat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli buli-buli itu, dan Tuhan menyampaikan agar Yeremia menyampaikan firman Allah kepada raja-raja Yehuda, kepada seluruh penduduk Yerusalem di lembah Ben Hinnom. Dan di sana buli-buli yang dibawa itu, yang dibeli itu dipecahkan. Tuhan menyampaikan bahwa seperti buli-buli itu dipecahkan, maka demikianlah di ayat yang ke-11. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Ini berbeda dengan seruan di awal bagaimana Allah sebagai sang penjunan, yang digambarkan sebagai penjunan, membentuk buli-buli itu membentuk bejana ya. Nah, kalau di sini seruan Tuhan sudah buli-buli yang sudah jadi itu dipecahkan di depan mereka. Ayat yang ke-15 dengan jelas menyebutkan, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan ini akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala.
Karena mereka sudah diperingatkan Tuhan sanggup membentuk lagi, Tuhan sanggup membentuk, sanggup memperbarui. Tapi mereka berkeras kepala, terus-menerus menolak firman, terus-menerus menolak teguran Tuhan, terus-menerus menolak peringatan-peringatan Tuhan. Maka pada akhirnya seperti tembikar tukang periuk, seperti buli-buli yang dipecahkan, hancur, tidak dapat diperbaiki kembali. Tuhan akan menghancurkan mereka. Pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dari bagian ini, selama masih ada kesempatan, selama masih ada nasihat, bersyukurlah dan hargai setiap nasihat, setiap peringatan. Karena nasihat, peringatan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, selama kita masih diingatkan oleh keluarga kita, oleh hamba Tuhan, masih diperingatkan oleh pasangan, masih anak-anak masih diperingatkan orang tua, itu hargailah, bersyukurlah. Sebenarnya itulah kesempatan yang luar biasa dan wujud nyata kasih. Kasih dinyatakan melalui teguran, melalui peringatan. Tapi ingatlah, akan ada waktunya Tuhan menghancurkan orang yang terus berkeras kepala, karena dari waktu ke waktu terus-menerus telah diperingatkan, telah ditegur tapi tidak menghargai. Terus mengeraskan, bukan hanya tetap keras, tapi terus-menerus semakin diingatkan, semakin mengeraskan, semakin melawan, semakin menolak, semakin menolak. Ada waktunya akan dihancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita mendapatkan teguran, itu adalah wujud kasih nyata. Inilah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah betapa Allah tidak hanya sekali dua kali memperingatkan. Dan Tuhan selalu merindukan, di ayat yang ke-11, Tuhan merindukan kita mendengarkan perkataan-perkataannya. Kadangkala kenapa kita tidak punya kerinduan membaca firman? Karena nanti kita disinggung lagi dosa kita. Kita kadang tidak mau ke gereja, nanti kita disinggung lagi dosanya. Kita tidak mau lagi ketemu sama orang tua, karena nanti orang tua pasti bahas yang salah, bahas yang itu untuk meluruskan aku, untuk nasihatin aku, untuk lagi begini, untuk lagi begini. Sehingga menghindari, sehingga tidak mau menemui orang-orang yang menasehati kita, orang-orang yang menegur kita, orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Ada orang-orang yang diingatkan tapi menganggap yang mengingatkan itu orang yang jahat. Ada orang yang ditegur, malah yang menegur, yang dimusuhin, yang dibenci, dihindari. Hati-hati, kesempatan itu akan berlalu. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Maka selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, mari kita bertobat. Selama Tuhan masih memberikan nasihat, itu adalah wujud nyata kasih Allah buat kita. Dan kita diingatkan melalui bagian ini, stop mengidolakan yang lain, stop mendengarkan yang lain, stop berbuat jahat demi yang bukan Allah. Sangat keji bangsa Israel, karena di lembah Ben Hinnom ini khusus dosa mereka. Mereka di sana membangun mezbah. Tapi mezbah ini bukan seperti mezbah yang dibangun Abraham, Ishak, dan Yakub, yang diperintahkan oleh Allah. Mezbah tempat di mana mereka harus bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah memanggil mereka, yang telah memelihara mereka. Tapi di lembah Ben Hinnom ini mereka mendirikan mezbah dan membakar anak-anak mereka menjadi korban persembahan bagi Baal, bagi dewa Allah-Allah asing. Mereka rela mengorbankan anaknya. Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, rumah tangga kita itu tempat membawa anak-anak menikmati Tuhan, bukan tempat mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, mengorbankan anak-anak, membiarkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, kemana anakmu kau bawa? Kepada Tuhan. Engkau bawa anak-anakmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan ibu-ibu supaya anak-anak tenang? Beri gadget, beri TV. Nanti TV itu yang akan ngajarin. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa memberi TV, memberikan TV dan membiarkannya nonton berjam-jam?
Tapi Bapak Ibu Saudara tidak membawa anak-anak itu di hadirat Allah untuk menyembah Allah dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, mengenalkah Bapak Ibu Saudara jenis game yang anak-anak pakai, yang anak-anak gunakan? Apakah game itu membawa anak-anak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan Tuhan, atau membuat mereka belajar karakter dunia yang jahat ini dengan berbagai macam caranya? Hari ini kita belajar rumah tangga kita, tempat membawa anak-anak kita kepada Allah, tempat membawa keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keluarga kita bukan tempat pengorbanan, bukan tempat mengorbankan anak-anak, bukan tempat mengorbankan pasangan kepada yang lain, tapi tempat mengajak anak-anak, mengajak pasangan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami terus berpaut hanya kepada Tuhan. Berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan, pelayanan kami, pekerjaan kami, hidup kami, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, kami akan melangkah bersama dengan berkat-Mu dan kami terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.